Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu tema yang mungkin nggak begitu viral, tetapi kita rasa ini sangat penting kita untuk diskusikan. Karena ini berkaitan dengan ada suatu sekolah yang mengalami kasus yang dimana kasus ini berupa pelecehan seksual ya. Anehnya, siswa-siswa di sekolah tersebut itu sampai demo tidak terima cara sekolah mereka dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, ini sangat menarik nih. Mudah-mudahan ya para Sobat Beyond Education mendapatkan hikmah dari pembicaraan kita kali ini. Oke, Pak Afi. Baik, Pak. Ini memang mungkin tidak viral terlalu senasional gitu ya. Tapi di Tangsel viral sekali, Pak. Tangerang Selatan. Karena ini adalah sebuah SMK, ya. Saya nggak usah sebut nama ya, nanti juga googling cari sendirilah gitu. Karena kita tidak ingin menjelek-jelekan sekolah manapun. Ini buat studi kasus saja. Bahwa sebuah SMK ini didemo oleh siswanya sendiri. Kenapa? Karena ada seorang siswi yang diduga menjadi korban pelecehan seksual di sekolah dan itu pihak sekolah memilih bungkam. Ya alasannya karena ini sudah dilemparkan ke dinas apa. Jadi kayak gini, ini ada kasus nih. Ya udah, pokoknya ini kasus ini udah kita bungkus lempar ke dinas, sudah biar dinas yang ngurus. Sementara ini kan teman-teman nggak bisa begitu dong. Oh ini teman saya ini gitu kan. Udah kok seolah-olah kok penyelesaiannya gitu aja tertutup dan nggak mungkin kurang adil dari sisi korban atau enggak mungkin kok si pelaku tidak diapa-apa. Pelakunya kakak kelas ya Pak. Jadi pelakunya ini memang bukan orang luar. Jadi kejadiannya di dalam sekolah gitu. Nah jadi ini membuat kok sekolahnya kayak begini ya. Maksudnya pasti wajar dong kalau teman-temannya demo gitu. Nah maksud saya ini buat jadikan pelajaran apakah sekolah demi mempertahankan nama baik misalnya gitu Pak. Itu udahlah kasus ini jangan sampai, kalau bisa jangan sampai keluar, kan malu sekolah gitu. Ada kan kita juga lihat ada beberapa kasus, entah itu di kampus juga Pak, yang misalnya kayak orang dibully, dipukulin, jadi kan kampusnya memilih bungkam, terus seolah-olah seperti melindungi pelaku, padahal mungkin bukan melindungi pelaku, tapi karena mereka menyelesaikannya secara diam atau secara kekeluargaan, nah banyak yang nggak puas gitu kan, karena ini kan bukan kasus pelecehan seksual, itu kan siapa sih yang mau Pak? Anak saya sekolah di sini terus kena pelecehan seksual, siapa yang mau Pak coba? Ya kan mendingan anak saya nggak usah sekolah gitu kan, di rumah aja nggak usah sekolah, cuma buat dilecehkan seperti ini. Nah, ketidakpuasan inilah yang sepertinya harus dijawab oleh pihak sekolah gitu Pak. Nah gimana menurut Bapak? Sekolahnya berada di mana Pak lokasinya? Tangsel. Oh di Tangsel. Oh, ya, dekat Dinas Pendidikan Tangsel. Oh oke. Ya itu saya sempat baca Pak tadi siang beritanya ya. Ya jadi begini Pak. Yang saya bingung, kenapa sih pihak sekolah itu harus menutup-nutupi Pak kasus pelecehan seksual ini? Ya memang ini aib bagi sekolah, tetapi kalau sampai sekolah menutup-nutupi karena takut nama baiknya rusak, berarti sekolah tersebut memang sudah rusak terlebih dahulu Pak nama baiknya. Kita sebagai lembaga pendidikan seharusnya kan memberikan suri toladan Pak. Ya. Ketika ada anak-anak didik kita mendapatkan kerugian baik secara material maupun secara mental ya Pak ya. Kita seharusnya segera Pak untuk menuntaskan masalah tersebut Secepatnya gitu. Secepatnya. Jadi jangan sampai gara-gara takut nama baik sekolah kita ini berantakan, kita menutup-nutupi Pak kasus yang sebenarnya. Malahan kita merugikan anak didik kita sendiri. Iya. Kayak di sekolah Vicar School saja Pak ya. Saya tuh nggak pernah takut Pak yang namanya kehilangan murid. Kalau memang murid saya ini bermasalah. Misalnya murid saya ini udah saya tegur nih karena perilakunya. Tetapi murid saya ini nggak terima, ngadu ke orang tuanya. Nah, kemudian orang tuanya nggak terima juga mengeluarkan anaknya dari sekolah kita. Kalau saya sih jujur aja Pak, saya nggak peduli. Karena tugas sebagai seorang pendidik yaitu yang mendidik anak-anak didiknya.
Ya meskipun ada resiko Pak di balik langkah tersebut. Tetapi kan ini suatu konsekuensi Pak. Kita kan bukan kayak berdagang Pak. Benda mati gitu ya? Bukan benda mati, ini manusia Pak, benda hidup. Apalagi anak-anak Pak, yang mereka memiliki masa depan yang masih jauh di depan. Tetapi sudah kita rusak, selagi mereka masih dalam ya meniti kehidupannya. Ini yang sangat bahaya Pak, kalau sekolah itu sangat bergening Pak. Ya, kayak untung rugi. Mana nih kasus yang bisa diangkat, mana kasus yang bisa ditutupi. Ini kacau banget, Pak. Kalau buat saya pribadi, Pak, kalau sampai siswa-siswa di sekolah tersebut demo karena melihat ketidakbecusan pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah ini, lebih baik tutup sekolahnya, Pak. Kan lucu, Pak, kalau sampai anak-anak didik sendiri demo. Iya. Karena mereka kan yang lebih tahu keadaan sekolahnya seperti apa. Kalau orang luar yang demo oke lah. Ya mungkin ada kesalahpahaman. Nah ini orang internal sendiri demo Pak. Apalagi ini lembaga pendidikan. Bukan warung kelontong gitu Pak. Nah ini yang menurut saya sangat saya sesali Pak. Hal ini kejadian di lembaga pendidikan. Yang seharusnya lembaga pendidikan itu bisa melindungi anak-anak didiknya. Malah mereka menjadi penyebabnya, Pak. Kejadian ini bisa terjadi. Ya memang bukan pihak sekolah yang melakukan, anggaplah oknum, Pak, misalnya kan? Enggak, maksud saya kenapa siswa-siswa di sekolah itu demo, Pak? Mereka tidak puas. Iya, tidak puas dengan kebijakan ya, kan? Ataupun bagaimana sekolahnya mengusut hal ini. Itu, Pak, bukan pihak sekolahnya menyebabkan terjadinya pelecehan. Ya, masa sih, Pak? Ya enggak, soalnya lucu juga kalau nanti kan kesannya ke sekolah ini ngerusak. Jadi gini, sekolah ini memang enggak tujuan, mana ada sekolah tujuan merusak murid. Cuman ketika sekolah ini tidak mengusut tuntas segera, mengadili dan apapun itu yang harusnya tanggap dalam hal ini. Ini kan hal yang sensitif dan tiada siapapun nggak ada yang mau untuk kena hal seperti ini gitu kan. Nah tapi kok kayak diem-diem aja atau enggak, yaudah nih kami udah serahkan ke dinas, kayak mau cuci tangan gitu. Nah itu kan pasti ini sekolahnya nggak bertanggung jawab gitu. Iya Pak, ini yang memang sangat lucu kalau pihak sekolah itu tidak mau menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, terang benderang Pak. Kalau perlu undang wartawan. Karena apa? Karena ini sudah terlanjur Pak, viral. Iya. Nah lebih baik ya kita buka saja, mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini kan sebagai pendidikan, Pak, ya, bagi setiap orang-orang yang berada di sekolah tersebut. Siapapun yang berbuat salah, pasti akan kena konsekuensinya. Ya memang kita pihak sekolah tidak bisa mengawasi murid kita tuh 24 jam dalam sehari, Pak. Kita juga memiliki keterbatasan. Iya. Nah, tapi itu bukan alasan, Pak. Kita hanya berdiam diri ketika ada kasus seperti ini dengan alasan kita takut nama baik sekolah kita tercemar. Ya bukan begitu juga, Pak. Karena ketika lembaga pendidikan, Pak, ya, ingin mendidik anak-anak didiknya, itu bukan saja kita mendidik pendidikan akademisnya, Pak. Tapi juga mendidik akhlak anak-anak yang berada di sekolah tersebut. Malah itu lebih penting, Pak. Iya. Dibandingkan pendidikan akademis. Ya kayak kita saja, Pak, yang pernah mencicipi dunia sekolah. Berapa banyak sih, Pak, pelajaran yang masih kita ingat sampai saat ini? Mungkin sudah banyak yang kita lupakan. Tetapi kalau kita, Pak, misalnya oleh guru-guru kita yang diajarkan bagaimana melakukan suatu perbuatan yang baik, akhirnya hal itu memiliki kesan, Pak, di dalam diri kita. Makanya kan banyak orang-orang di ini, Pak, ya, di dunia pendidikan, terutama para guru, Pak, ya. Yang paling kita ingat ya guru-guru favorit kita, Pak. Yang kita selalu doakan, ya. Selalu kita ingat jasa-jasa mereka. Kalau guru-guru killer, ya kita ingat doakan juga sih, Pak. tapi ingat juga kan, ini guru killer nih, wah, yang jahat nih gitu. Iya, cuman kita doakan untuk hal yang sebaliknya. Ya, jangan juga. Enggak, ini bercandaan aja, Pak. Mungkin waktu pas kita sekolah kali.